Selamat datang di Pustaka. Aplikasi manajemen perpustakaan mobile dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran anggota, pencarian buku, dan pengelolaan peminjaman secara efisien melalui perangkat Android. Pada halaman registrasi, pengguna cukup memasukkan nama, email, dan password. Sistem akan mengirimkan OTP ke email untuk konfirmasi. Masukkan OTP yang diterima, dan jika cocok, akun Anda siap digunakan untuk login. Di halaman login, masukkan email dan password. Fitur Ingat Saya memungkinkan akses cepat ke akun tersimpan saat berikutnya. Untuk lupa password, masukkan email terdaftar. Sistem kirim OTP ke email, masukkan OTP, dan jika valid, Anda diarahkan ke halaman reset untuk memasukkan password baru. Setelah login, Anda tiba di halaman Discover, yang menampilkan daftar buku lengkap dengan gambar cover yang diperoleh dari integrasi Google Books dan Open Library. Fitur pencarian memungkinkan pencarian cepat, sementara opsi sortir termasuk terbaru ke terlama ke terbaru, nama AZ atau ZA. Filter tersedia untuk semua buku habis, sepenuhnya terpinjam, atau buku tersedia. Tombol Go to Top memudahkan navigasi kembali ke atas daftar. Saat mengklik buku, Anda diarahkan ke halaman detail buku yang menampilkan informasi seperti tahun terbit, ISBN, kode buku, dan deskripsi. Di sini, tombol pinjam aktif untuk meminjam buku dengan validasi stok real-time. Jika Anda telah mencapai limit 3 buku, tombol pinjam akan dinonaktifkan dan menampilkan peringatan untuk mengembalikan buku terlebih dahulu. Pada screen detail, ketika kita ingin mengembalikan buku, maka kita akan diarahkan ke halaman transaksi. Sistem otomatis mencarikan buku terkait. Tekan saja tombol kembalikan dan konfirmasi, maka buku berhasil dikembalikan. Bagaimana jika terlambat? Mari kita simulasikan. Untuk jangka waktu pinjam adalah 2 menit dan hitungan denda 7.000 per menit. Jika kita meminjam lebih dari 2 menit, maka sistem akan otomatis mengubah statusnya menjadi terlambat dan mengenakan 7.000. Ketika sudah 1 menit berlalu, kita belum mengembalikan buku, maka sistem akan menambah denda 7.000 dan begitu seterusnya. Kita bisa membayar denda menggunakan pembayaran otomatis atau manual. Untuk otomatis menggunakan QRIS dan manual menggunakan bank. Tentu saja ini hanya simulasi. Kita bisa langsung konfirmasi saja, maka denda sudah terbayar. Apa yang ada di screen profile? Di sini kita bisa ubah profile, ubah password dengan memasukkan email dan konfirmasi OTP, serta ada pula info aplikasi. Setelah menggunakan aplikasi, kita bisa keluar. Sistem akan mengarahkan ke screen login. Apabila ingin login kembali, cukup gunakan akun tersimpan agar tidak perlu ketik manual. Tentu saja akun bisa dihapus jika memang diperlukan. Sekarang mari kita login sebagai admin. Pada Discover, admin bisa menambahkan buku. Admin bisa memasukkan secara manual URL cover buku, judul, penulis, tahun terbit, stok, ISBN, penerbit, dan deskripsi. Namun untuk memudahkan, admin bisa mengimport melalui Google Books maupun Open Library. Admin hanya perlu mengetik buku yang dicari dan memilihnya. Setelah itu, memasukkan stok tersedia dan menyimpannya. Buku berhasil ditambahkan. Untuk mengedit buku, pergi ke detail buku, klik saja ikon pensil dan lakukan pengeditan, lalu simpan. Maka buku pun berhasil diedit. Untuk menghapus buku, klik saja ikon hapus, lakukan konfirmasi, maka buku pun berhasil dihapus. Untuk menghapus massal, kita bisa gunakan fitur hapus pada Discover. Lalu pilih buku mana saja yang akan dihapus, lakukan konfirmasi, maka semua buku terpilih akan terhapus. Sekarang kita beralih ke transaksi. Admin bisa melihat semua transaksi user, tapi admin tidak bisa mengembalikan atau membayar denda user lain.
Admin hanya bisa melihat transaksi saja. Selain itu, admin bisa melakukan pengaturan transaksi dengan cara klik ikon setting. Pada pengaturan transaksi, terdapat durasi pinjam, tarif denda persatuan waktu, dan batas pinjam buku. Dengan ini, aplikasi menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya, pada screen user, terdapat semua anggota termasuk admin dan non-admin. Di sini, admin bisa menambah, mengedit, serta menghapus anggota. Aplikasi ini dibangun menggunakan back-end Golang dengan framework Fiber, database PostgreSQL, message broker RabbitMQ, gateway traffic untuk reverse proxy, serta containerization dengan Docker dan Docker Compose. Tentu saja, kode disusun menerapkan solid principle dan clean arsitektur, di mana setiap fitur menerapkan beberapa layer, meliputi data, domain, dan presentation layer, sehingga bisa mudah di-maintenance dan diskalakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Di ujung jari dunia, buku terbuka, cari referensi. Sekali sentuh saja, pustaka hadir teman setiap hari.